Halo, perkenalkan, nama saya Gusti Maris Sudana dengan RRP 50262111188 dari kelas konsep SIB. Kali ini saya akan menunjukkan proses pengerjaan modifikasi dari video tutorial dengan topik IoT. Di video tutorial ini lebih berfokus pada Arduino IoT Cloud yang seperti lihat di sini. Nah, saya melakukan beberapa modifikasi dari video tutorial ini. Yang pertama, saya menggunakan microcontroller yang berbeda. Kemudian saya menambah sensor CO2 untuk monitor kadar CO2 dalam suatu ruangan. Lalu saya menambah LED untuk menunjukkan beberapa fitur dari Arduino IoT Cloud ini. Nah, untuk komponennya sebagai berikut. Komponen yang saya gunakan sedikit berbeda dari video yang saya jadikan referensi. Yang pertama, saya menggunakan ESP8266 ketimbang ESP32 yang dipakai dalam video tutorial, karena saya hanya mempunyai yang seperti ini. Lalu di sini saya menggunakan extension board. Nanti akan saya jelaskan mengapa saya menggunakan ini, maupun saya bisa langsung disambungkan ke sini sensornya. Kemudian saya menggunakan sensor suhu DHT11. Kemudian ada sensor untuk mendeteksi CO2 MQ135. Lalu saya menggunakan satu buah LED dan satu buah resistor sebesar 220 ohm. Kenapa saya menggunakan extension board ini? Karena saya membutuhkan volt VUSB ini. Mengapa? Karena sensor ini beroperasi dalam voltase 5 volt, sedangkan ESP8266 ini hanya mengoutput 3 volt seperti yang dilihat di sini. Jadi saya membutuhkan VUSB ini. Kita tahu bahwa voltase dari USB itu sebesar 5 volt. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana saya merangkai device ini. ESP8266 nya kita pasang di extension boardnya. Kemudian di sini saya sudah mempunyai breadboard yang ada kabelnya yang sudah saya coba sebelumnya. Lalu kita sambungkan listriknya terlebih dahulu. Ini untuk mensuplai power ke breadboardnya. Lalu untuk sensor ini menggunakan 5 volt dan saya akan menggunakan data analognya. Analog ini akan saya masukkan ke pin A0. Lalu untuk sensor suhu dan kelembapan, sensor ini mengambil data secara digital, jadi nanti saya akan hubungkan ke pin yang untuk digital, sinyal digital. Saya akan hubungkan ke D1. Lalu untuk LED ini saya gunakan resistor ini untuk menurunkan arus dari yang menuju ke LED ini agar LED-nya tidak terbakar. Saya sambungkan resistor ini secara seri terhadap kabel datanya. Kabel ini saya akan hubungkan ke D2. Ya, ini sudah selesai rangkaiannya, tinggal dihubungkan ke komputer menggunakan
micro:bit, USB micro:bit. Nah, setelah semua komponen telah terpasang, saya membuka Arduino IoT Cloud. Nah, untuk saat pertama kali login akan muncul laman seperti ini. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada Things, yaitu suatu tempat di mana kita dapat membuat project. Lalu di sini ada dashboard untuk dapat menampilkan informasi yang didapat dari microcontroller ini. Lalu device, yaitu microcontroller yang digunakan. Lalu ada integration, itu jadi kita bisa menyambungkan Arduino ini dengan APIs. Di sini ada template dari Arduino yang disediakan oleh Arduino. Nah, di sini saya sudah membuat satu project. Saya sudah membuatnya sebelum membuat video ini. Saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara membuatnya karena akan memakan waktu yang agak lama. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa yang telah saya buat saja. Nah, ini yang things yang saya buat. Nah, saat pertama kali membuka laman things, akan muncul laman seperti ini. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada device, yaitu microcontroller yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan ISP8266. Di sini ada ID-nya, lalu ada tipenya. Di sini ada suatu bug, mungkin karena aplikasi ini masih baru. Jadi untuk microcontroller yang third party atau bukan bawaan dari Arduino-nya, maka di sini akan tertulis offline. Sedangkan saya sudah terhubung pada microcontrollernya. Lalu sini ada network, di mana kita memasukkan WiFi, nama WiFi dan password agar microcontroller ini dapat terhubung ke internet dan terhubung ke IoT Cloud ini. Ya, yang selanjutnya ada variabel. Nah, variabel ini adalah tempat kita memasukkan apa saja yang akan kita ambil datanya. Misalnya di sini ada CO2 meter. Nah, karena saya menggunakan sensor CO2 untuk mendeteksi kadar CO2, saya memberi nama variabelnya CO2 meter. Nah, di sini tipe dari variabelnya adalah saya ingin mengambil integer atau bilangan bulat. Lalu saya pilih integer number. Nah, Arduino secara otomatis memberikan declaration mengassign CO2 meter ini menjadi integer. Nah, selanjutnya ada variable permission, apa yang akan kita lakukan terhadap sensor ini. Nah, karena ini sensor hanya untuk mendeteksi CO2, jadi saya hanya perlu membaca dari sensor ini. Saya tidak ingin menulis perintah ke sensor ini, jadi saya menggunakan read only. Kemudian variable update policy ini seperti kapan variabel ini berganti. Saya memilih on change karena saya ingin variabel ini update setiap ada perubahan. Lalu pencet save. Nah, di sini seperti yang dilihat ada, saya memasukkan beberapa variabel, lebih banyak daripada yang terlihat fungsional sensornya. Saya menambahkan CO2 stat, yaitu status. Jadi saya ingin tahu apakah kadar angka CO2 ini apakah aman atau tidak. Lalu di sini saya menambahkan variabel green light LED untuk LED yang tadi, apakah LED ini nyala atau tidak. Kemudian ada variable humidity sama variable temperature. Nah, untuk variable temperature ini saya menggunakan variable float atau bilangan pecahan. Karena saya ingin suhu yang didapat itu akurat. Jadi misalnya
29, sekian gitu. Kalau misalnya saya menggunakan variabel integer, maka bilangan itu akan dibulatkan ke penaksaran terdekat. Nah, kemudian di atas ini ada bagian setup, sketch, dan serial monitor. Nah, setelah semua variabel ini desain, lalu device ini sudah terkonek dan WiFi-nya sudah terkonfigurasi, maka saatnya untuk menulis kodenya. Nah, seperti apa yang saya bilang, bahwa di sini ada di IoT Arduino IoT Cloud ini ada semacam bug, di mana microcontroller third party tidak terbaca oleh IoT Cloud ini. Padahal saya terhubung dengan via USB. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang saya tulis. Nah, setelah kita mengassign semua variabel yang kita butuhkan, Arduino IoT Cloud ini secara otomatis menuliskan variabel tersebut di dalam workspace kita, di dalam codingan kita. Jadi kita tidak perlu meng-assign variabel lagi untuk nama-nama ini. Nah, di bagian pertama, yaitu di bagian deklarasi, di mana sini tempat untuk mendeklar segala yang kita akan gunakan. Di sini ada thing properties. Ini sama saja kita memanggil things properties ini dari library. Jadi di Arduino ini ada semacam namanya library, di mana kita biasanya dibutuhkan untuk beberapa komponen. Jadi kita hanya perlu memanggil library itu, nanti codingan itu akan mengetahui bahwa oh, ini ternyata membutuhkan sesuatu dari library ini tersebut gitu. Kemudian di sini ada include library dari DHT untuk sensor suhu dan kelembapan. Kemudian ada define, di mana kita mendefinisikan bahwa DHT pin adalah tersambung di port digital 5. Dan di sini kita mendefine DHT type-nya adalah DHT 11. Lalu di sini saya membuat beberapa variabel. Yang pertama variabel gas, di sini untuk memberitahu bahwa pin yang saya gunakan untuk sensor CO2 itu adalah analog 0. Saya juga men-assign variabel myLED untuk LED yang saya gunakan. Nah, kemudian di void setup ada yang pertama serial begin ini. Jadi kita memulai microcontrollernya pada kecepatan berapa. Terus ini kita menuliskan pin mode untuk variabel yang tadi gas itu adalah sebagai input, karena kita bertujuan untuk membaca dari sensor CO2 itu. Lalu ada pin mode untuk myLED ini saya deklarasikan sebagai output, karena saya ingin menuliskan perintah untuk LED tersebut untuk nyala atau tidak. Lalu diberi delay 1,5 detik untuk agar tidak ada sampah atau apa, agar tidak terjadi error. Lalu di sini ada bagian dari thing properties-nya. Di sini proses connect ke Arduino IoT Cloud-nya. Nah, di sini di mana sensor itu dimulai, sensor suhu dan kelembapan. Nah, di void loop ini fungsinya seperti namanya, yaitu melooping perintah yang ada di dalamnya. Kalau void setup kan hanya dilakukan sekali saja, jadi dari atas ke bawah. Kalau void loop itu diulang-ulang. Di sini saya memberikan delay, delay 1 detik untuk memanaskan sensornya yang digunakan. Lalu dari variabel yang tadi saya assign bahwa variabel humid ini adalah DHT rate humidity. Jadi saya memerintahkan sensornya untuk mengambil data humidity. Lalu untuk variabel temp sama hampir mirip dengan yang di atas. Saya memerintahkan untuk mengambil data tentang temperatur. Lalu selanjutnya ada CO2 meter. Di sini saya melakukan analog read karena pin yang saya gunakan adalah analog, jadi saya menggunakan analog read pada pin gas ini, pada variabel gas, yaitu pin A0. Nah, saya
memasukkan if statement dalamnya. Jika CO2 meter mendeteksi angka di atas 2001, maka CO2 stat akan diassign string berbahaya. Lalu jika CO2 meter mendeteksi angka di antara 1001 dan 2000, maka CO2 stat akan diassign string waspada. Lalu jika CO2 meter mendeteksi gas di bawah 1000, maka CO2 stat akan diassign string aman. Nah, dari mana saya tahu angka-angka ini? Saya mengambil referensi dari website ini. Nah, yang terakhir ada void on green LED change. Nah, di sini saya memasukkan if statement lagi, di mana jika green LED bahwa yang tadi yang variable yang di atas tadi ini, jika green LED maka karena LED ini saya hubungkan ke pin digital, maka saya tulisnya digital red. Jika green LED tadi, maka digital red my LED variable untuk pin berapanya saya set ke high, else digital red low. Jadi saya dapat menentukan apakah LED ini nyala atau tidak. Itu codingan yang digunakan oleh saya. Selanjutnya, sebelum saya upload ini ke microcontroller, yang saya akan menunjukkan bagian dashboardnya. Nah, pada halaman dashboard akan muncul seperti ini. Ini dashboard yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa widget untuk masing-masing variabel yang saya gunakan. Caranya saya tinggal klik add ini, lalu saya pilih jenis widget yang saya inginkan. Di sini untuk temperatur saya menggunakan widget gauge, yaitu semacam dial gitu, dengan range 0 sampai 100 Celcius. Kemudian untuk humidity saya menggunakan yang percentage, dimana humidity ini emang dihitung secara persentase. Lalu untuk CO2 meter saya menggunakan widget value, dimana saya ingin tahu berapa parts per million yang ada di udara. Lalu untuk CO2 status saya menggunakan widget yang sama, yaitu value. Jadi saya ingin mengambil value dari variabel yang tadi, CO2 stat. Kemudian untuk green LED saya menggunakan widget switch. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk versi desktop. Di sini ada tombol untuk menunjukkan bagaimana tampilan dashboard untuk yang di handphone. Jadi seperti nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara kerjanya yang di handphone. Lalu setelah ini dashboardnya telah disusun, maka kita dapat mengupload kode itu ke microcontrollernya. Sebelum saya mengupload, di sini saya memilih microcontroller yang saya gunakan. Nah, saya menyolokkan ini, saya mencolok USB ini ke COM7. Lalu saya pilih microcontroller yang saya gunakan, yaitu Node MCU 1.0. Lalu di sini IoT Cloud ini telah menyediakan kira-kira tipe microcontroller apa yang kita gunakan. Lalu saya pencet OK. Setelah itu saya tekan tombol upload ini. Nah, setelah saya mengupload, microcontroller ini akan langsung secara otomatis mencoba untuk connect ke WiFi rumah saya. Kemudian setelah connect ke internet, dia akan coba untuk menghubungi server dari Arduino IoT Cloud ini. Seperti yang lihat, sudah terkonek ke WiFi rumah saya. Nah, ini bisa dilihat di sini sudah terhubung ke server Arduino IoT Cloud. Memang agak lama untuk proses connect-nya. Nah, jika kita kembali ke dashboard yang tadi, maka seharusnya data-data yang diambil oleh sensor akan secara otomatis terupdate
di widget ini, masing-masing widget ini. Bisa dilihat di sini temperaturnya berubah setiap 1 detik sesuai dengan delay yang kita berikan. Kebetulan saat ini suhunya sedang 32 derajat, cukup panas. Kemudian humidity-nya 45%, dan ppm dari CO2-nya adalah 220. Di sini statusnya aman ya. Lalu sini ada tombol untuk menghidupkan LED-nya. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian saya akan menunjukkan versi aplikasi untuk handphone. Nah, ini adalah tampilan dari IoT remote untuk aplikasi di handphone. Di sini ada nama dashboard yang tadi. Jika kita klik, maka seharusnya data yang ditampilkan akan kurang lebih sama dengan apa yang ada di versi webnya. Mungkin agak sedikit delay karena koneksi ke servernya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan cara kerja dari tombol green LED ini. Nah, di sini sudah ada LED yang ada di breadboard barusan. Lalu bila saya klik tombol ini, seharusnya LED ini akan menyala. Nah, seperti yang dilihat, LED ini menyala. Jika saya pencet lagi, seharusnya mati. Nah, mati. Nah, LED-nya mati. Mungkin ada sedikit delay dari server Arduino IoT Cloud ke microcontroller ini. Mungkin karena faktor microcontroller ini adalah microcontroller third party dan bukan bawaan dari Arduino-nya. Tapi bisa dilihat ini, tombol ini berfungsi dengan seperti seharusnya. Lalu saya juga bisa mengontrolnya lewat HP. Jadi bisa dilihat ini tombolnya sync dengan yang ada di web. Bila saya klik, maka seharusnya LED ini akan mati. Ya, mungkin agak sedikit delay juga kan. Ya. Lalu apa manfaat dari IoT ini dalam kehidupan sehari-hari? Banyak manfaatnya. Mulai dari yang sederhana seperti ini, mendeteksi CO2 atau mengukur suhu dan kelembapan, sehingga yang kompleks seperti yang ada pada kulkas-kulkas modern. IoT sendiri berfungsi untuk mempermudah manusia untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Jadi mungkin zaman dulu kita perlu memasang display untuk menampilkan data dari sensor-sensor ini. Namun sekarang kita dapat melihatnya dengan mudah melalui handphone. Lalu mungkin contoh lain dari IoT ini yang lebih besar adalah lampu yang saya gunakan. Lampu yang saya gunakan ini dapat dikontrol melalui aplikasi lewat handphone, di mana saya dapat mengubah warna hingga mematikan atau hidupkan lampu ini seperti ini. Nah, ini semua adalah contoh dari IoT. Kegunaannya banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari, dan potensi berkembangnya masih banyak. Sepertinya sekian dulu untuk video proses modifikasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih.